Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah. Saya dari Prodi PGSD semester 3 ingin menyampaikan materi saya yaitu dinamika usaha dan penanggulangannya. Langsung saja. Di sini ada hakikat usaha dan perusahaan, yaitu dunia usaha terus berkembang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, setiap individu yang menjalankan usaha senantiasa mencari jalan untuk selalu memperoleh sesuatu yang lebih menguntungkan dari sebelumnya. Dan selanjutnya ada pengertian usaha. Usaha adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan penghasilan, baik berupa uang maupun barang yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dan mencapai kemakmuran yang diinginkan. Dan selanjutnya ada perusahaan, yaitu dalam melakukan usaha banyak terdapat faktor produksi, yaitu faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, dan faktor produksi pengusaha. Dan selanjutnya ada badan usaha. Badan usaha merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis atau kesatuan organisasi yang terdiri atas faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari keuntungan. Dan selanjutnya ada dinamika dalam usaha. Yang pertama, kepailitan, yaitu kata pailit berasal dari bahasa Prancis, yaitu failit yang berarti kemacetan pembayaran. Pailit merupakan suatu keadaan yang debiturnya tidak mampu membayar utang-utang pada krediturnya. Adapun kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Dan selanjutnya ada likuidasi, yaitu adalah pembubaran perusahaan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, dan pelunasan utang serta penjelasan sisa harta atau utang antara para pemilik. Selanjutnya ada tanda-tanda kepailitan, yaitu kelalaian dalam manajemen keuangan sehingga tidak seorang pun yang dapat menjelaskan pengeluaran uang. Dan selanjutnya, direktur tidak dapat mendokumentasikan dan menjelaskan transaksi-transaksi besar. Dan ada lagi, pelanggan diberikan potongan harga tinggi untuk mempercepat pembayaran karena arus kas yang buruk, dan kontrak yang diterima di bawah jumlah standar untuk menghasilkan kas. Dan yang terakhir, bank meminta pelunasan utang-utangnya. Selanjutnya, ada reorganisasi, yaitu perusahaan dalam arti luas adalah perubahan mengenai imbangan atau susunan tertentu, baik yang menyangkut struktur organisasi perusahaan maupun struktur modal dari suatu perusahaan. Dan selanjutnya ada mempertahankan dan membuka usaha baru, yaitu yang pertama mempertahankan operasi usaha. Faktor-faktor penting yang dapat mengurangi resiko kegagalan bisnis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghindar optimisme yang berlebih-lebihan ketika bisnis menunjukkan keberhasilannya. Dan yang kedua, senantiasa membuat rencana-rencana pemasaran yang baik dengan tujuan yang jelas. Dan yang ketiga, membuat proyeksi arus kas yang baik dan menghindar kapitalisasi. Dan yang keempat, selalu berada di depan dalam pasar. Dan yang terakhir, mengidentifikasi hal-hal yang perlu ditekankan yang dapat menyebabkan perusahaan berada dalam bahaya. Dan di sini yang kedua, memulai usaha dari awal. Sejarah menunjukkan banyak kewirausahaan yang mengalami kegagalan berkali-kali sebelum akhirnya berhasil. Wirausahaan dapat memulai lagi usahanya dengan belajar dari kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Wirausahaan yang belajar dari kesalahan cenderung mempunyai pemahaman dan penilaian yang lebih baik tentang kebutuhan bagi penelitian pasar, kapitalisasi awal yang lebih besar, keterampilan usaha yang lebih besar,
Akan tetapi, kegagalan bisnis tidak selalu merupakan cacat ketika tiba waktunya mencari modal ventura. Nah, sekian dari saya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.